Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Yusran Fuadi dan Pak Kiai Fathuri Wahmat dalam acara Parpisan dalam artian mengangkat tema permasalahan sosial yang ada di masyarakat dalam pandangan Islam. Dan kali ini tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang mudahnya menghilangkan dosa besar dan sulitnya menghilangkan dosa kecil, Pak Kiai. Ya gitu. Permasalahan tentang dosa dan nggak kebalik gitu ya? Hah? Nggak kebalik. Nggak kebalik. Dosa besar gampang, dosa kecil besar gampang dan dosa kecil itu susah dihilangkan gitu. Maksudnya dalam artian contohnya gini, gimana? contohnya seperti ini nih. Jadi ada, mohon maaf ini ya, ini ada orang yang berbeda agama gitu. Gitu ya, ya. Contohnya nih, ini saya aja nih, saya melihatnya gitu. Ini ketika dia menjadi mualaf dan bersyahadat, ada beberapa kaidah atau itu dosanya ya, bisa dihapuskan. Ya, Masya Allah. Nah, saya mohon penjelasannya kepada Kiai Fathur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mungkin menunjuk realita, tapi bahasa verbalnya nggak kurang tepat. Ya, namanya juga parpis, Pak. Ya begitu emang. Ya kalau parpis kan dibulak-balik gitu ya. Makanya saya jadi agak kebalik juga tadi. Menghilang dosa besar kok gampang, dosa kecil kok susah dihilangin. Ini kan karena persepsinya gini. Orang mengatakan dosa besar gampang dihilangkan dengan sampel kasusnya adalah orang yang tadinya kafir, ya masuk Islam. Jadi seakan-akan gampang ketimbang masuk Islam, hilang dosanya. Padahal proses masuk Islam itu hal yang sulit. Kalau bukan hidayah, tentu tidak bisa masuk Islam. Memang hukumnya orang begitu banyak dosa yang dilakukan, bahkan termasuk dosa besar karena mengingkari eksistensi Tuhan, kan kekufuran itu ya. Tetapi dengan lantaran dia menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam, meninggalkan keyakinan lama, maka dinisbatkan menjadi dosanya diampuni. Dilihat dari prosesnya gampang kalau kita melihat, tapi kan gitu. Proses masuk Islam itu kan hal yang sulit. Nah, ini kan tidak bisa disamakan dengan ini kan ngambil sampelnya orang kafir. Mungkin case-nya harusnya jangan ngambil sampel ke situ. Mestinya sampelnya Islam dong. Islam ya. Membandingkan case-nya orang kafir dengan case-nya orang muslim berbeda. Sekarang kita ngomong konteks dosa besar, yang kita sudah muslim dah. Orang muslim melakukan dosa besar. Cara menghilangkannya, masa masuk Islam lagi? Iya, benar. Ya enggak. Ini waktu itu pernah guru saya bercerita tentang seorang pelacur yang mengasih air ke anjing yang kelaparan itu kan, dia udah berzina segala macam. Akhirnya dia gara-gara ngasih seteguk air kepada seekor anjing tersebut, dia akhirnya masuk surga. Konon masuk surga, konon masuk surga. Nah, seperti itu. Ini kan ada beberapa case yang berbeda lah. Case berbeda, tetapi paling tidak gini, alurnya bisa dipahami gini. Orang melakukan perzinahan, menjadi PSK atau pelacur apa saja lah. Sekarang besar, iya kan dosa besar. Dosa besar karena zina. Lantas ini satu sisi, satu timbangan terkait dosa. Timbangan lainnya di luar dosa dia melakukan kebaikan bernama tadi memberikan seteguk air untuk makhluk Allah berupa anjing apa kucing? Anjing. Nah, ini kan ditimbang. Artinya gini, ketika dia melakukan dosa besar pasti dicatat sebagai dosa besar. Timbangannya adalah timbangan keburukan. Lah ternyata timbangan kebaikan dia dihitung-hitung, salah satunya adalah disebabkan oleh timbangan kebaikan dia memberikan seteguk air tadi. Ternyata besar pahalanya. Lah dalam timbangan ini Allah punya keadilan namanya. Allah menghukumi orang dengan justice, dengan keadilan Allah. Ditimbang, berarti kalau seorang pelacur kemudian diceritakan dalam sebuah riwayat kok masuk surga, berarti tingkat kebaikannya, timbangannya lebih besar dari kepelacurannya dia. Tapi tetap kan dihitung bahwa dosanya dia sebagai pelacur adalah dosa. Tetapi ini ada sebuah hadis begini. Kalau Allah memperlakukan orang yang melakukan dosa kecil dengan keadilannya, dosa kecil menjadi berat. Jadi gini, orang dosa kecil tapi Allah menghukumnya. Mungkin karena dia tidak taubat. Maka dosa kecil bagi dia adalah sebuah. Iya, seperti meremehkan dosa. Maka dia menanggung azab yang besar. Nah, ada orang melakukan dosa besar, tapi kemudian Allah memperlakukan orang yang melakukan dosa ini dengan
perlakuan rahmat dan kasih sayangnya, maka dosa besarnya menjadi tidak ada apa-apanya. Makanya itu salah satu case contoh seorang pelacur yang melakukan dosa besar, tapi sifat rahmannya dia, sifat kasih sayangnya itu Allah memperlakukannya dengan rahmannya. Maka kemudian dosa besarnya berupa zina tidak menjadi penghalang untuk memasukkan dia masuk surganya Allah. Makanya dalam konsep dosa besar ini adalah timbangannya jangan pernah melihat dosa itu kecil atau besarnya sebetulnya, karena nanti perlakuan Allah bisa keadilan yang diberikan atau rahmatnya. Berarti kalau misalkan kasih sayangnya memang sangat tulus, benar-benar dari hati, ketika memberi tetes minuman itu bisa jadi acuan dia buat masuk surga. Ya, ngomong-ngomong tulus melo banget sih kayaknya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Iya. Pakai ngomong. Iya. Cak, kopi Cak. Nggih, Kyai. Nasib jadi marbot ya begini. Kalau bukan kiai yang nyuruh ya nggak saya bikinin. Itu Yusron tiap hari datang belajar sampai malam, nggak pinter-pinter. Yusron. Nasib. Dan kalau nggak ngopi memang bener-bener rada-rada ini memang kalau udah malam begini Pak ya. Ya namanya parah. Ngajak ngobrol ya tengah malam begini. Nah, terus ada nih. Ya berarti itu kan kaitannya dengan tentang dosa besar. Dosa besar. Oke. Ini tentang alhamdulillah nyampe kopinya nih ya. Iya sih, bahas masalah kopi itu. Ini sampean sadar nggak, Cak? Iya. Lah, kok tempayannya terbalik? Lah iya, maksud sadar nggak nih? Gimana sih nih? Loh, ini kalau saya balik ini kan buat mepe beras. Kalau ini buat kopi. Oh gitu. Jadi multifungsi ya? Multifungsi. Bener. Ini multifungsi, ini multi talent. Iya. Kalau ente? Hah? Ente apaan? Multi apaan? Multitasking sih. Iya, apa ditanyain dah. Iya. Sini aja, Cak, sini, Cak. Gabung aja, Cak. Gabung. Ini kita lagi ngobrolin masalah dosa besar dan dosa kecil nih. Ini bahaya ini. Bahaya banget. Kalau ngomong dosa kesana mulu. Kalau ngomong dosa kesana ngeliatnya. Habis mukanya gimana gitu. Enggak keliru. Iya. Terus. Ya kebiasaan di masyarakat sekarang kan nganggep dosa-dosa kecil kayak contohnya ria gitu, macam ya kan. Iya. Itu kan termasuk dosa-dosa yang ibaratnya padahal dia tahu itu dosa kecil, cuman udah mengejala ya kayaknya ria itu. Wow, udah mengejala banget. Jadi dosa yang jadi tren gitu. Iya, tren dosa untuk masa kini tuh ria itu. Iya. Jangan-jangan kasusnya dia ini ya. Lah, biasanya senyum pengalaman ya. Biasanya kalau yang senyum pengalaman. Iya. Ria Oke, terus ya pokoknya dosa kecil ya. Dosa kecil ketika dia melakukan dosa kecil tuh terus dia melakukan dosa tanpa diketahui seseorang, terus dia membangga-banggakan menceritakan dosanya dia itu kepada orang-orang. Wah, saya itu sambil cengengesan ya. Sambil ketawa-ketawa gitu. Ya, bangga gitu atas dosa yang telah dia lakukan gitu, pakai. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Kan ada sebuah makalah, man adnaba dzamban wa huwa yadhak yadkhulun nar wa huwa yabki. Orang yang melakukan satu dosa, katakanlah nggak usah dosa besar, dosa kecil. Tapi dia bangga dengan dosa sampai ketawa-tawa gitu ya. Kayak tadi ceritain dosa ketawa-tawa. Ya sudah, besok dia masuk neraka dia menangis. Tangisan yang dia terima itu balasan setimpal. Sekarang kan kasus ya. Nanti tahu yang orang-orang yang koruptor. Iya. Ditangkap KPK kan ya. Diperiksa sekian belas jam itu ya. Sekian kan? Jam keluar dipakai baju oranye ya. Tahu nggak yang dilakukan di pintu waktu siaran pers itu? Press release. Dada sambil senyum. Iya. Dia bangga dengan. Iya, kayak bangga gitu lah. Habis terdakwa diduga praduga tak bersalah korupsi, lo bangga bisa dada senyum. Terus pakai kopiah ya? Pakai kopiah. Iya, makanya tadi dia lepas kopiahnya kan, nggak mau sama gitu. Bakat ini ya. Makanya kamu pakai belangkon. Besok saya pakai belangkon dah. Oh jangan, itu properti. Enggak beda. Enggak dia beda, Cak. Belangkon dia kan benjolan. Sampean kan di belakang, dia depan, nah gitu. Boleh. Iya, nggak apa biar beda. Oke, itu contoh ya. Yang kedua, itu juga jadi sebuah apa namanya ya, sesuatu yang memprihatinkan. Kedua, terkait dosa ini kan orang kan salah persepsi.
kalau dosa saya mau kecil ini makanya dia orang. Jadi menyepelekan dosa kecil. Ya kalau Ria tadi lumayan dah kelasnya ya. Oh iya Ria lumayan. Nah, lumayan, sekarang saya mau kasih contoh, Cak. Orang punya bukan profesi ya. Apa namanya udah kebiasaan. Dosanya kecil, Cak. Cak ya. Dosa kecil. Ya katakanlah seneng nyolong sendal jepit. Ya kan kecil, Cak. Itu hobi itu ya? Lah, hobi. Bukan tren tapi hobi. Hobinya Yusron itu. Tapi lah kalau sendal jepit ngambilnya sendal jepit saben Jumatan. Lah terus menerus. Lah ya kecil-kecil jadi gede. Besar. Iya. Dia anggap sepele. Sendal jepit ini. Sendal jepit ini kiri dua-duanya lagi. Iya. Padahal kan udah diingetin sama Rasulullah. Ya. Wa iyyakum wa mukhiratiz dzunub fa inna tajtami'u 'alal 'abdi hatta tuhlikahu. Hati-hati sama dosa-dosa kecil. Dia kalau numpuk pada diri seseorang bakal ngancurin dia juga. Ya emang kecil. Lah kalau sendal sekali nyolong karpil, 16 kali nyolong berapa duit itu? Ya gede juga. Gede itu. Ya gede jumlahnya walaupun ukurannya dosa kecil, tapi kan gede nominalnya. Artinya double itu ya. Kalau misalnya ya Indonesia Bu, kalau sering ngelakuin dosa kecil kan dia masih mikirnya alah masih kecil aja. Untuk bertobat itu apakah kita harus menunggu istilahnya Tua gitu. bukan apa namanya kalau tua dia ya. Kalau menunggu banyak dulu atau lebih baik kita mumpung masih kecil kita apa namanya sholat tobat gitu ya. Iya gini. Ini bagus nih pertanyaan nih. Loh saya. Pikiran Mas saya ini. Loh makanya beda kelasnya. Jadi marbat dulu di sini. Iya. Ini beda nih pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan terkait bagaimana cara kita mensikapi dosa. Iya. Entah itu kecil, entah itu besar. Nah, sikap orang yang melakukan dosa baik kecil maupun besar sama dihadapkan pada satu sikap yang sama sebetulnya. Dengan artinya kapasitasnya berbeda tapi sikapnya sama. Mensikapinya adalah orang yang melakukan dosa wajibannya adalah bertaubat. Satu, bertaubat itu harus segera, jangan nunggu kalau banyak dulu. Jangan nunggu kalau banyak putih-putih dulu atau di sini. Jangan nunggu kalau tua dulu ya, tua dulu. Ya sekarang itu muda. Iya. Emang ada yang jamin nanti bakal tua? Hah? Ya nggak tahu juga sih. Makanya karena nggak ada orang yang jamin bakal tua. Jangan nunggu tua. Iya kalau sampai tua, lo kagak. Iya. Bahaya juga itu. Siapa yang mau bayarin dosa ente? Apa obatnya nggak ada. Nah, sekarang dosa kecil. Kan konsepnya gini. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Ini tadi biar nyambung dua pertanyaan dijawab sekaligus dengan satu hadis ini. La kabirata ma'al istighfar. Enggak ada sih dosa itu besar sepanjang dosa yang besar tadi digempur dengan istighfar. Dosa besar. Katakanlah sebesar apa sih mau segede gunung Salak? Iya. Dosa manusia segede gunung Salak. Rahmat Allah lebih gede dari gunung Salak, lebih gede dari gunung Himalaya. Caranya beristighfar. Istighfar itu adalah inspirasi untuk bertaubat. Nah artinya dosa besar pun bisa digugurkan, dikikis sepanjang dia bil istighfar dengan minta tobat. Ya salah satunya berarti istighfar kan. Dosa besar. Lah kecil. Tapi itu sholat tobat dulu apa istighfar dulu? Kalau dosa besar memang syariatnya tata caranya harus sholat tobat. Di antaranya adalah mandi tobat. Sholat. Oh mandi dulu nih pakai ini. Ini banyak nih masyarakat yang nggak tahu main sholat aja nih. Ini kan biar sempurna. Kan orang melakukan dosa itu kan dirinya kan yang berdosa, kan lahir batin itu. Iya memang yang melakukan dosa badannya, tapi batinnya kan juga buram juga karena berani melakukan dosa. Disucikanlah dirinya. Nah, mensucikan diri dengan cara mandi itu kan dohir batin. Fisiknya juga dibersihkan, hatinya juga. Baru nanti sholat disempurnakan dengan sholat. Taubat, setelah itu baca istighfar kan. Karena ada kalau kita ikutin ulama, masya Allah rapi. Habis sholat taubat, baca istighfar. Pertama istighfar 3 kali, nanti baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar bagaimana ya? Ayo. Nggak tahu sih. Coba tanya sebelah sini pakai. Ini tahu gak nih kira-kira nih? Lu kalau santri saya mah dijamin tahu. Coba kalau nggak lupa. Makanya ngikut kiai, ngikut tukang becak. Nah itu contoh. Ikutin kameramen aja. Iya. Suka ngintip kalau kameramen ya. Iya. Suka ngintip terus. Orang bener aja diintip. Nah itu. Berarti itu termasuk syariatnya untuk bertobat itu harus dijalani dulu ya? Ya iya. Dosa itu ya nggak mungkin diampuni kalau tobat itu adalah
syariat untuk menggugurkan dosa. Salah satunya adalah istighfar. Nah, hanya bedanya gini, kalau kenapa ada ya karena namanya kapasitas ya, apa namanya tingkatan dosa kecil dengan dosa besar tentu syariatnya juga berbeda. Tapi secara intinya substansi sama. Dosa itu mau kecil mau besar dimintakan ampun kepada Allah. Kalau dosa besar memang pertobatannya lebih ditekankan, pertobatan itu akan berbeda dengan dosa yang kecil. Makanya termasuk ada mandi tobat, sholat tobat, istighfar dan seterusnya. Nih kalau kalangan di masyarakat sekarang nih banyak nih istilah-istilah tobat-tobat sambel pakai. Ya. Begitu tuh. Kalau tobat sambel sama juga dengan tomat. Apa tuh? Tobat kumat. Ya, tomat. Habis dia ibaratnya tobat dosa besarnya, tapi habis itu dia ngelakuin dosa-dosa kecil bisa lagi. Kan salah nih gitu. Syarat orang biar taubatnya diterima. Nah ini 3. Salahnya 3. Pertama, 1 dia mengucapkan istighfar sebagai bentuk kesungguhan dia mau bertobat. Kedua, dia harus ada rasa penyesalan dalam diri dia. Itu harus benar-benar yang benar-benar harus nangis nggak? Lah ya kalau itu masing-masing. Kalau modelnya itu nggak juga nangis itu karena sering banyak utangnya ya, nangis mulu. Oke, gampang nangisnya, sendu gitu. Yang ketiga, baru dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dia istighfar udah bolak-balik gitu ya. Kemudian nyesel, besokannya lagi. Ya kagak diterima. Walaupun dosanya berbeda dari yang iya. Gitu. Kalau dosa per dosa, Allah ya'uda ilaihi saniyatan atau mujadatan, tidak kembali pada dosa yang sama. Jadi dosa yang ini belum diampuni, bikin dosa baru lagi lah, kebangetan itu namanya. Iya. Itu benar-benar tobat sambel. Iya. Sekarang kan banyak berpikiran, tadi itu bisik-bisik ke saya ya. Nah kalau misalnya dosanya lain, saya besok dosanya A, besok dosanya B. Nah kan dosanya berbeda. Iya. Dia tobat tobatnya cuma istighfar doang, dosa kecil kalau. Ya nggak bisa. Gitu. Tobat itu satu dosa dimintain tobat. Tetap harus mandi sama. Katanya, saya gini aja, saya mau rapel aja. Dosa saya udah 100, baru saya minta tobat. Kagak bisa. Udah kayak gajian gitu. Yuk ada rapel gajian. Dosa mah kagak satu dosa. Dosa nyolong ya tobat nyolongnya. Dosa ngomongin orang ya tobat ngomongin orang. Jangan ntar rapel dulu, tanggung. Tanggung nggak bisa, nggak ada. Sampai jenggot putih. Dosa itu jangan diremehkan. Kalau sering melakukan dosa, terus numpuk, ya kalau kita umurnya panjang. Nah kalau bisa mati gimana? Nih, keren ini. Keren. Pak Ustadz. Pinter loh. Udah pinter ini. Nah ini dia yang jawab sih. Kontennya saya sama Pak. Gak apa-apa, ketularan dia mah bagus. Bagus ya? Ya kalau ketularan tukang mancing. Iya. Lagi wudhu ngomongin. Iya kan model kemarin. Lagi wudhu makanya kalau ketularan tukang mancing, lagi wudhu yang diomongin mancing. Allah. Oke, itu dia guys pembahasan kita tentang permasalahan dosa besar dan dosa kecil yang sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Fathuri Watmahat dan juga Catung yang udah terima kasih udah gabung dan nyiapin kopi terus nih buat saya. Ya sering-sering aja nyiapin kopi. Pokoknya saya terima kasih banyak juga nih buat Catung. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, view dan komennya jangan lupa tinggalin komen-komen yang keren-keren, tinggalin pertanyaan di situ dan insya Allah saya bakal sampaikan ke Pak Kiai Fathuri untuk di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan view-nya di Banvel TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.